Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Kadir, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita simak bersama. Kompetensi inti terbagi menjadi 4 kompetensi. Selanjutnya, kompetensi dasar terbagi menjadi 2 kompetensi. Indikator terbagi menjadi 5. Tujuan pembelajaran terbagi menjadi 6. Tetap fokus ya anak-anakku, selamat belajar. Berikut merupakan tayangan untuk pertanyaan pemantik. Tahukah kamu gambar apa yang ada dalam layar? Iya, itu adalah gambar kapal USS Arizona, salah satu kapal perang Amerika Serikat yang tenggelam akibat serangan mendadak Jepang ke pangkalan Amerika Serikat tanggal 7 Desember 1941. Pertanyaannya, mengapa Jepang melakukan serangan tersebut? Penandatanganan Perjanjian Kalijati merupakan tanda awal mula masuknya Jepang ke Indonesia. Perhatikan, berikut merupakan peta jalur kedatangan Jepang ke Indonesia. Berdasarkan peta tersebut, di wilayah manakah pertama kali Jepang masuk ke Indonesia? Mengapa di wilayah itu? Berikut merupakan sambutan awal rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang, serta propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selanjutnya, kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer dan pertahanan. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Selanjutnya, yaitu organisasi-organisasi bentukan Jepang selama memerintah di Indonesia. Terdapat 3 bentuk organisasi yang didirikan oleh Jepang. Pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi yang bersifat semi-militer. Dan yang ketiga, organisasi yang bersifat militer. Selanjutnya, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial dan budaya. Jepang menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit yang disebut dengan Seikerei. Yang kedua, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso, yaitu lembaga yang mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Selanjutnya, kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, di mana Jepang menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Nah, mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang? Selanjutnya, kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Ada 3 prinsip utama kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan, yakni penataan kembali pendidikan, penghapusan seluruh pengaruh Belanda, dan peningkatan peran guru untuk membantu Jepang.
Demikian tayangan materi pembelajaran masa pendudukan Jepang di Indonesia pada pertemuan pertama. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan materi pada pertemuan 2. Tetap semangat ya! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang respon perlawanan bangsa Indonesia dan dampak pada masa pendudukan Jepang. Adapun respon perlawanan rakyat Indonesia terbagi menjadi 2 bentuk perlawanan. Yang pertama, respon berupa perlawanan bersenjata. Terdapat beberapa pemberontakan yang kala itu dilakukan oleh rakyat Indonesia, yakni diantaranya pemberontakan Cot Pileng di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Bentuk perlawanan yang kedua yakni respon perlawanan berupa perlawanan gerakan bawah tanah atau perlawanan tanpa bersenjata yang juga dikenal dengan perang gerilya. Perlawanan ini dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh dari kalangan pemuda, yakni diantaranya kelompok Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, Sukarni, juga Amir Syarifuddin. Mari kita lanjut untuk membahas dampak-dampak dari kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak kebijakan di bidang ekonomi. Berikut merupakan dampak yang dirasakan rakyat Indonesia. Yang pertama, pengawasan ketat terhadap praktik-praktik ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, Jepang memaksa rakyat untuk memperluas wilayah persawahan sebagai upaya produksi beras meningkat. Kemudian yang ketiga, diberlakukan penanaman wajib tanam untuk perang atau sistem tanam paksa. Yang keempat, Jepang mengawasi kegiatan pertanian dengan mewajibkan penyerahan hasil beras. Selanjutnya, dampak yang kedua, dampak kebijakan Jepang terhadap politik pemerintahan. Dari semua dampak-dampak kebijakan Jepang terhadap politik pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, tidak lain semuanya bermuara pada struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang dan semena-mena. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu dampak kebijakan Jepang terhadap kehidupan sosial, yang mana terjadinya pengerahan tenaga romusa, gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Pasar gelap tumbuh di mana-mana. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Terlebih lagi, bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung koni sebagai bahan pakaian mereka. Yang keempat, dampak kebijakan Jepang terhadap pendidikan dan kebudayaan. Beberapa dampak yang dirasakan di bidang pendidikan dan kebudayaan diantaranya yakni pemerintah Jepang membatasi kegiatan pendidikan dengan mengurangi jumlah sekolah secara drastis. Para pelajar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Pembahasan terakhir yakni mengenai sebab-sebab berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa penting penyebab berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Bermula dari
Bom atom yang dijatuhkan tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjatuhkan Jepang sehingga Jepang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Juga Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anakku dimanapun kalian semua berada.